Keluarga yang dikasihi Kristus, selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Persekutuan keluarga yang kita lakukan saat ini menjadi persembahan hidup yang kudus kepada Tuhan. Kiranya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Marilah saudara-saudara berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, mari kita menerima votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikian nas pembimbing Roma pasal 6 ayat 22. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Doa hari ini. Ya Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur atas hidup yang telah Engkau anugerahkan hingga saat ini. Namun kami menyadari bahwa ada banyak hal yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Kami tidak seutuhnya hidup selaras dengan perintah-Mu dan ketetapan-Mu. Kami sering putus asa dan kecewa karena kehidupan kami tidak sesuai dengan keinginan dan harapan. Ya Yesus Kristus Juru Selamat kami, betapa kami menyesal akan kehidupan yang berdosa kepadamu. Sungguh kami menyadari kesalahan dan kejahatan yang kami lakukan melawan titah-Mu. Kami kadangkala kurang memahami kasih-Mu yang telah Engkau curahkan bagi kami.
Kami kurang percaya bahwa Engkau dapat melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami tidak sepenuhnya berserah diri pada kuasa dan keajaiban kasih Tuhan, sehingga bertindak dengan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Ya Yesus Kristus, penebus kami mohon pengampunan dan pengasihan-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Tolonglah kami, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah-Mu. Jadikan hidup kami mengagungkan nama-Mu dan meneladani hidup orang lain dalam mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berseru kepada Bapa Surgawi. Amin. Jemaat Kristus, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Bapa Sorgawi, kami memohon kepadamu, berikan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami di dalam memahami kehendak-Mu lewat firman yang kami baca dan kami dengarkan hari ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Dari Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 7 yang mengatakan, Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena, ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku
menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbunkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemerintah melalui berbagai anjuran dan peraturan di tengah pandemi COVID-19 adalah upaya untuk memutus penyebaran virus corona. Ada realita yang berdampak pada ekonomi masyarakat, terutama untuk bagi mereka pedagang kecil, karyawan yang mengalami PHK, pekerja-pekerja buruh harian, dan jasa angkutan online. Keadaan ini juga menggerakkan seluruh keberadaan masyarakat untuk dapat bersama-sama gotong royong mengatasi kesulitan ini. Sehingga kita melihat bahwa begitu banyaknya gerakan-gerakan yang dilakukan untuk pembagian sembako. Pertanyaannya, apakah sudah menjawab kebutuhan hakiki? Bisa ya, bisa juga tidak. Yang jelas pada umumnya, termasuk saya sendiri, mempunyai keinginan, dan ini menjadi harapan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, adalah di mana negeri Indonesia ini harus bersih dari virus corona. Jadi, bisakah ini juga dikatakan bahwa kebutuhan hakiki adalah negeri ini pulih atau sembuh? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, pada masa Yehezkiel menjadi nabi, bangsa Israel dalam kekuasaan Babel. Bangsa Israel menjadi tawanan, termasuk Yehezkiel diangkut ke Babel.
Kota Yerusalem dan bait Allah hancur lebur. Tanah Israel dikuasai. Seluruh milik orang Israel dijarah, bahkan juga bait Allah, di mana mengalami kehancuran. Barang-barang milik bait Allah juga diambil, terutama yang terbuat dari emas, perak, tembaga. Jadi benar-benar bangsa Israel mengalami kekuasaan Babel, yang juga di mana mereka pun berada pada kesulitan-kesulitan di tengah-tengah penindasan Babel. Mengapa ini terjadi? Bangsa Israel tidak setia kepada Allah. Raja-raja Yehuda banyak yang mengandalkan kekuatan raja atau bangsa lain, berarti tidak lagi meminta pertolongan Allah. Umat Tuhan ikut mendirikan mezbah-mezbah untuk penyembahan berhala. Yeskiel dipakai Allah untuk menyampaikan hukuman karena bangsa Yehuda telah melanggar kehendak Allah. Allah menyerahkan mereka ke tangan Babel. Allah menghukum supaya bangsa Yehuda ini sadar akan dosa mereka. Bangsa Israel kembali hidup tidak bercela dan menjadi umat yang lebih taat kepada Tuhan Allah. Melalui Nabi Yeskiel juga Allah menyampaikan janjinya untuk membebaskan dan menuntun mereka kembali ke kota Yerusalem dan beribadah di bait Allah. Allah menghalau bangsa Babel dari negeri Israel supaya tanah Yehuda tidak dicemarkan dengan penyembahan berhala bagi dewa-dewa Baal. Tanah sebagai anugerah Allah yang harus menjadi tempat untuk bangsa Israel menyembah kepada Allah Israel dan hidup dalam kekudusannya. Keluarga dalam kasih Kristus, dalam bacaan kita, Yeskiel yang disapa sebagai anak manusia bernubuat tentang gunung-gunung Israel. Tanah Israel memang terdiri dari gunung-gunung, lembah-lembah, alur-alur. Dan itu semua dianugerahkan oleh Allah. Gunung-gunung sendiri juga adalah tempat-tempat di mana bangsa Israel mereka menjadikan gunung itu tempat perjumpaan dengan Tuhan. Yang juga tentu bahwa Allah sendiri yang menetapkan tempat itu untuk bangsa Israel datang menyembah, membawa korban persembahan kepada Allah. Dan ketika keberadaan bangsa Yehuda dengan kepemimpinan raja-raja, mereka juga banyak melakukan pelanggaran di hadapan Allah. Mereka tidak dengan setia dan sungguh-sungguh beribadah
kepada Allah. Mereka sudah tidak lagi hidup sesuai dengan hukum Taurat. Oleh karena itu, maka Allah menyampaikan kepada bangsa Israel di mana mereka merupakan bangsa atau umat Tuhan, tetapi juga Allah menjatuhkan hukuman atas mereka supaya mereka akan kembali kepada Allah dan menyembah Dia. Allah menyatakan bahwa Dia Allah Israel, yang juga dibuktikan lewat keberadaan bangsa-bangsa yang datang silih berganti menindas bangsa Israel. Oleh karena itu, bahwa ketika Babel menduduki tanah Israel, maka ada bangsa-bangsa di sekitarnya yang juga ikut mengambil bagian menduduki tanah Israel ataupun berada di gunung-gunung Israel, dan mereka melakukan tindakan-tindakan yang jahat di tanah Israel. Kita melihat ada Edom. Edom adalah mereka orang-orang yang berada di pegunungan Seir dekat dengan Israel. Ketika Babel menyerang Israel, merekalah yang mengambil keuntungan dan mereka melakukan penjarahan di tanah Israel. Karena itu, maka Allah menyampaikan di mana gunung-gunung Israel akan dibersihkan dari segala kecemaran, dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel sendiri maupun juga oleh bangsa yang datang menjajah Israel. Edom dinubuatkan bahwa karena mereka menjarah bangsa Israel dengan sukacita dan juga mereka melakukan penghinaan, mengolok-olok kehancuran bangsa Israel. Oleh karena itu, maka perbuatan bangsa Edom ini akan mendapatkan kemarahan Allah, atau perbuatan-perbuatan Edom mendatangkan kemarahan Allah. Mereka sudah menodai tanah Yehuda dengan kekerasan, menjara, bahkan sampai meniadakan nyawa orang lain. Tuhan melakukan perbuatannya dengan menghukum bangsa-bangsa yang melakukan kejahatan kepada bangsa Israel, sehingga mereka juga akan mengalami kehancurannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan memahami firman Tuhan ini, maka juga di dalam
kehidupan kita saat ini, sebagaimana kita hidup di tengah-tengah kebersamaan dengan orang lain di dalam keseharian kita. Atau dapat kita katakan sebagai umat Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, sudah pasti kita ada dan kita ikut merasakan, bahkan juga mengalami segala penderitaan yang terjadi karena COVID-19 ini. Sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hendak mengerti akan kehidupan saat ini, sehingga dengan demikian perlukah kita sadari saat ini bahwa seluruh bangsa di bumi ini termasuk Indonesia harus berbenah diri dalam pertobatan. Virus corona melanda dan banyak orang meninggal atau mengalami kematian. Banyak yang terinfeksi dan berjuang untuk sembuh. Dampaknya bagi ekonomi juga sangat dirasakan. Beberapa hari yang lalu kita mendengar ada seorang ibu yang mati bukan karena virus corona, tetapi kelaparan. Dan juga banyak yang kita lihat melalui berita-berita media massa. Kita mendapatkan bahwa orang-orang memperlihatkan kehidupan mereka membutuhkan makanan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, dapat dikatakan virus corona ini membawa bencana bagi manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita selalu memahami kehidupan kita dengan Tuhan. Kita terus mau menyadari akan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak tolerir dengan dosa. Dan setiap hal yang terjadi tentu menuntun kehidupan manusia, keberadaan manusia untuk selalu bertobat. Bertobat untuk tidak serakah. Bertobat dengan tidak gampang meremehkan dan menghina orang lain. Bahkan juga cara berpikir dan
bersikap, serta perbuatan dan perkataan yang menyakiti hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu maka dengan demikian, dengan kesadaran kehidupan kita hingga saat ini di hadapan Tuhan, kita juga sebagai umat Tuhan terpanggil untuk menyatakan kasih Kristus dalam karya yang nyata. Kita juga bersama-sama untuk melawan penyebaran virus corona ini. Dengan kehidupan kita masing-masing, apa yang harus kita lakukan supaya itu juga dapat mendukung dan berbuat yang baik di tengah-tengah kesulitan yang saat ini terjadi. Kita menginginkan negeri kita pulih dan sembuh. Kita menginginkan negeri kita tercinta ini terbebas dari wabah virus corona yang mematikan dan kehancuran ekonomi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu marilah kita semua dalam kehidupan kita tetap menyerahkan kehidupan dengan doa dan penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Sehingga pemulihan dari Tuhan menjawab kebutuhan hakiki kita saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Yesus, kau beri isi melodi melakukan kemenangan salibmu. Di dalam hatiku kau buat harmoni, nada-nada pasti ganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Hidup yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa jiwaku sendu. Iri dan benci sudah berhenti karena Yesus telah mengisi hatiku. Dan kalau hidupku kenali harmoni, Yesus telah tetap memimpin simfoni. Hati yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa diriku sembuh. Kawan yang sedih, ikut melodi yang penuh dengan irama yang cerah. Yesus memberi isi melodi, menggemakan kemenangan mulia. Di dalam hatimu terima harmoni, nada-nada pasti ganti simfoni. Yesus memberi isi melodi, menggemakan kemenangan mulia. Keluarga yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati.
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatukan hati, menaikkan doa syafaat kepada Allah. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami juga percaya bahwa Tuhan selalu memenuhi segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan kami dengan apa yang kami perlukan. Kami selalu mengalami penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami senantiasa hanya mengandalkan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa untuk keberadaan gereja dan umat Tuhan. Tuhan juga akan senantiasa menyadarkan kami untuk kehidupan kami yang senantiasa berada di dalam segala pergumulan tantangan kami. Kami tetap menyadari bahwa Tuhan ada dan memperhatikan hidup kami. Sehingga lewat setiap tutur kata dan perbuatan kami selalu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah keberadaan pandemi COVID-19 ini, kami percaya bahwa Tuhan juga selalu menolong kehidupan kami selaku gereja dan umat-Mu. Sehingga dengan demikian, bahwa kami pun senantiasa mengenal apa yang Tuhan selalu ajarkan di tengah-tengah kehidupan kami. Supaya kami tidak fokus untuk diri kami sendiri. Kami tidak hanya melihat kepentingan kami. Kami tidak hanya fokus dengan kebutuhan-kebutuhan kami sendiri. Dan kami pun tidak hanya mendalami kesusahan kami sendiri. Tetapi Engkau mengingatkan kami sebagai gereja dan umat-Mu untuk juga kami berkarya di tengah-tengah masa-masa yang sulit sekalipun. Supaya dengan demikian, bahwa kehidupan kami sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, akan tetap menyatakan karya kasih dan karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Supaya dengan demikian, bahwa juga semakin banyak orang ketika mereka pun melihat perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang kami lakukan, mereka mengalami kasih setia Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara ini. Kami percaya Bapa, juga di masa pandemi COVID-19 ini, kami serahkan pemerintah dengan segala pikiran mereka dan keputusan tindakan yang mereka lakukan. Biarlah kami boleh bersama-sama sebagai satu bangsa mau taat mengikutinya. Kami mau melakukannya. Sekalipun itu mungkin tidak menguntungkan bagi kami, tidak menyenangkan bagi kami, bahkan juga kami rasakan ada kesusahan. Tapi biarlah kami selaku satu bangsa yang bersama-sama melawan virus corona ini.
kami menginginkan negeri kami yang tercinta Indonesia ini bebas dari virus corona. Kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan untuk keberadaan bangsa kami, supaya bangsa kami ini benar-benar pulih atau sembuh dari wabah corona ini. Bapa Sorgawi, kami serahkan Tuhan keberadaan kami, bangsa ini, apa yang terus kami lakukan untuk kebersamaan kami juga dapat saling membantu, menolong karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kami semua gotong royong untuk melakukan yang terbaik. Semuanya dalam kesadaran diri bahwa kami adalah milik Tuhan. Dan kami juga orang-orang yang dipakai untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi banyak orang di tengah-tengah kesulitannya. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami mau berdoa untuk jemaat Getsemani Balikpapan. Tuhan berkati keberadaan jemaat Tuhan. Mereka yang sakit, Tuhan tolong mereka. Biarlah dengan segala juga upaya yang mereka lakukan untuk mendapatkan kesembuhan. Di sana ada kasih Tuhan bagi mereka, sehingga mereka juga mengalami kekuatan-kekuatan yang baru dan terus memuji memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang bersukacita karena hari ulang tahun, walaupun dengan keberadaan saat ini tetap mereka tahu ada pimpinan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka dapat berada di dalam sukacita hari ulang tahun mereka, baik pribadi maupun perkawinan, mulai tanggal 26 April sampai 2 Mei 2020 ini. Tuhan berkati mereka masing-masing, dan dimanapun mereka berada, mereka juga tetap menyerahkan hidup mereka terus dalam pimpinan Tuhan dan menjadi saksi kebenaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami Tuhan yang bersyukur, juga kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Ingatlah pesan Alkitab Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tepukkanlah sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Dulu telah oleh Peter ia bebaskan umatnya. Habis penuh ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh darahmu yang engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan kemuliaan-Mu. Amin. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Hiduplah dalam damai sejahtera Kristus. Pakailah firman Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari sebagai wujud kesaksianmu atas perbuatan Tuhan yang besar. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, luka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Mari angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.